Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Parlutan Siotang, asal PTPN 3 Kebun Rambutan. Saya adalah peserta PLDP 3 Tanaman. Adapun yang materi yang akan saya sampaikan adalah modul pertama kepemimpinan, di mana saya berfokus pada keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan merupakan praktek atau tindakan yang dilakukan secara konsisten oleh para pemimpin dalam membantu anggota timnya menjadi lebih baik dan bertumbuh. Menerapkan gaya kepemimpinan yang mendorong anggota untuk maju, juga melakukan coaching, serta memberikan inspirasi untuk menjadi lebih baik kepada anggota tim adalah contoh-contoh dari leadership practice. Dalam ulasan saya ini, kita akan lebih banyak membahas praktek memilih gaya kepemimpinan. Ketepatan memilih gaya kepemimpinan menentukan keberhasilan para leader dalam membangun sebuah tim. Jadi saya sangat sering mengingatkan para anggota saya untuk tidak terpaku pada satu gaya kepemimpinan yang mereka nyaman mempraktekkan. Jangan menyamaratakan kebutuhan kepemimpinan anggota tim. Jangan memilih gaya kepemimpinan tanpa disertai dengan analisa. Saya pernah bertanya kepada anggota saya, apa saja yang menjadi tantangan ketika memimpin anggota tim? Jawabannya sangat beragam, tetapi ada satu jawaban yang sering muncul, yaitu salah satu tantangan kepemimpinan saya adalah memahami karakter anak buah saya. Memahami karakter anak buah memang sangat tidak mudah, dan barangkali kawan-kawan tidak bisa dengan mudah benar-benar memahami karakter anak buah. Oke, kalau kita sudah lama dengan anggota tim, kita sudah mengetahui karakter anak buah kita. Apakah sikap kepemimpinan kita menyesuaikan dengan karakter anak buah kita? Atau kita harus mengubah karakter mereka jika tidak sesuai menurut kita? Teman-teman, alih-alih memahami karakter anggota tim kita memerlukan sesuatu yang lebih sederhana dalam menentukan sikap atau gaya kepemimpinan kita. Tapi yang penting bisa kita follow up, yaitu kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas pekerjaan atau proyek tertentu. Kapabilitas merupakan gabungan dari dua aspek, yaitu komitmen dan kompetensi. Komitmen adalah kemauan seseorang untuk menerapkan kemampuan dan energinya dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai dengan standar yang tinggi. Jadi kapabilitas merupakan perpaduan dari mau dan mampu. Mau tetapi tidak mampu pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, mampu tetapi tidak mau maka tidak jalan. Jadi dikaitkan dengan gaya kepemimpinan, tugas kita adalah menyesuaikan gaya dengan tingkat kapabilitas masing-masing anggota tim. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat, tidak saja memastikan hasil kerja tim sesuai dengan harapan, tetapi juga mendorong mereka untuk memiliki tingkat kapabilitas yang lebih baik. Pasti saudara bertanya bagaimana mengukur tingkat kapabilitas atau bagaimana menilai komitmen dan kompetensi anggota tim. Dalam menilai kompetensi tim, teman-teman bisa menilai dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang pekerjaan yang ditugaskan? Atau, apakah yang bersangkutan sudah mendapatkan pendidikan atau pelatihan terkait bidang pekerjaan ini? Bisa juga, apakah yang bersangkutan memiliki fleksibilitas menangani pekerjaan yang tidak rutin? Apakah yang bersangkutan sering membuat kekeliruan? Apakah yang bersangkutan memberikan kualitas hasil pekerjaan yang tinggi? Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, saudara bisa menyimpulkan apakah kompetensi anggota tim untuk pekerjaan tertentu berada pada tingkat rendah, sedang, atau tinggi. Sedangkan untuk menilai komitmen yang pertama, kita bisa tanyakan seberapa besar keinginan yang bersangkutan untuk mengambil tanggung jawab. Apakah orang ini memperlihatkan inisiatif yang tinggi? Apakah orang ini memberikan saran-saran perbaikan? Apakah orang ini bekerja dengan memanfaatkan seluruh potensinya? Apakah orang ini memperlihatkan usaha ekstra ketika menghadapi masalah? Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, saudara kita bisa menyimpulkan apakah komitmen anggota tim untuk bekerja pada pekerjaan tertentu berada pada tingkat rendah, sedang, atau tinggi. Dengan menggunakan hasil penilaian terhadap tingkat kapabilitas yang berupa komitmen dan kompetensi, saudara dapat menentukan apakah akan menggunakan gaya kepemimpinan yang intervensi tinggi, yaitu mengajari, memberitahu, memberi instruksi mengenai apa yang harus dilakukan, atau intervensi sedang, melibatkan yang bersangkutan untuk berdiskusi, atau intervensi minimal, yaitu pendelegasian. Dengan memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kapabilitas anggota tim, maka saudara sudah menjalankan prinsip dari situational leadership. Situational leadership yaitu kepemimpinan yang tidak hanya sekedar mengandalkan intuisi atau kecenderungan, tetapi melibatkan analisa atau pertimbangan berdasarkan kapabilitas anggota tim. Memilih gaya kepemimpinan yang tepat adalah salah satu keterampilan dalam leadership practice, di samping menginspirasi dalam melakukan
Percakapan coaching, mengasah leadership praktis tidak hanya meningkatkan kualitas kepemimpinan saudara, tetapi juga semakin memberikan nilai lebih kepada anggota tim dan organisasi saudara bekerja. Terima kasih. Saya Edwin P. Siotang dari PT PN 3 Kebun Rambutan, peserta dari PLDP 3 Tanaman. Sampai bertemu kembali dalam bahasan berikutnya. Terima kasih.